Pagi hari ini persiapkan hati kita kepada Tuhan. Satu tujuan kita adalah memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat dan syukur kami Tuhan pagi hari ini kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang beruntung pagi hari ini yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, yang memberikan waktu kami Tuhan untuk kami memuji menyembahmu Bapa. Itu semua Tuhan bukan karena kuat dan lelah kami Bapa, tapi karena kasih anugerah-Mu sajalah Tuhan. Kebaikan kemurahan-Mu Bapa senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau baik dalam hidup kami dan sangat baik bagi kami Bapa. Puji Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan dalam hidup kami Bapa. Kami nyatakan kebaikan-Mu pagi hari ini dengan memuji menyembah-Mu Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Kami datang merendahkan hati di tempat ini Tuhan, mencari wajah-Mu Bapa. Dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab Tuhan sucikan kuduskan hati kami Bapa. Roh Kudus ambil alih Tuhan ibadah kami pagi hari ini, agar ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu menjadi rupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami tinggikan di dalam pagi hari ini Bapa. Dalam setiap napas hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu kami tinggikan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi karena penyertaan-Mu Tuhan yang boleh masih ada pagi hari ini. Oleh sebab Tuhan kami datang menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pagi hari ini Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hubungkan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami boleh bersuka cita bersorak-sorai menaikkan pujian kami bagi pagi hari ini. Sebab Engkau yang layak kami agungkan, sebab Engkau yang layak terima hormat dan syukur pujian pagi hari dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bagi yang memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan berdiri. Haleluya. Mari kita katakan Engkau baik. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya.
Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhan kami akan memuji menyembah-Mu di tempat ini. Ajar kami Bapa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena itulah Tuhan Allah dan Tuhan kami Bapa. Kami Tuhan pagi hari memuji menyembah-Mu Bapa.
Dari setiap hati kami Tuhan, sucikan Engkau kuduskan Bapa. Kami boleh bersorak-sorai Tuhan dengan Engkau tempat ini Bapa, sehingga Tuhan ibadah kami bergerak di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan kami, Allah yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Bagi hasil bersorak-sorai bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Saudara bantu berdiri. Haleluya. Bersorak-sorai Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. yang menerima firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik.
apapun musik dalam hidup kami Tuhan. Kami ajar kami Bapa untuk selalu berserah kepadamu Tuhan. Untuk kami tetap setia menyembahmu Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Padamu berserah.
Sekali lagi kuserukan semuanya. Haleluya. Kuserukan kebesaranmu, masa depanku, masa depanku terjaga di tanganmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Mari kita berdoa, kita serahkan hati kita untuk siap ditabur dengan benih-benih ilahi. Demi nama Tuhan kami yang hidup, demi nama Yesus Kristus Allah yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut, kami berdoa, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, berikanlah kami roh-Mu yang kudus, roh Allah, roh pengertian, roh Allah, roh takut akan Tuhan. Biarlah pikiran kami, hati kami dipenuhi dengan pengenalan, pengertian akan Allah yang maha tinggi. Biarlah hati kami dilingkupi, dipenuhi, bahkan dibaptis oleh kuasa Allah Roh Kudus, untuk kami memiliki hikmat dan pengertian, sehingga hati kami dibebaskan, dilepaskan dari segala kegelapan, dari segala belenggu dosa, ikatan-ikatan firman Allah. Ya, pikiran kami juga Tuhan dibebaskan dari segala kebodohan, dari segala belenggu dosa, dari segala intimidasi iblis, dari segala hawa nafsu duniawi. Kami mau menjadi anak Tuhan yang dipenuhi dengan kebenaran, mengalir dalam hati kami. Haleluya. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, kurang semangat. Shalom. Saudara, tanpa terasa ya, kita sudah menginjak kaki di bulan September, dan tak terasa waktu ini bergulir dengan segala proses kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu, kita mendapati banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita memang harus bergumul dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi hari ini minggu-minggu ini, mungkin dalam bulan ini, saya akan bercerita, menyampaikan kebenaran firman Allah tentang keluarga, tentang rumah tangga. Nah, semua kita, saudara, sedang dipersiapkan Allah ke dalam sebuah lembaga, ke dalam sebuah wadah, di mana kita memang harus dikembalikan ke dalam rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga, rumah tangga adalah satu lembaga yang diharapkan oleh Tuhan menjadi tempat di mana orang-orang yang disatukan Tuhan dalam pernikahan kudusnya adalah orang-orang yang memenuhi panggilan, yang mencapai tujuan-tujuan ilahi, yang mencapai tujuan-tujuan Allah, yang mencapai sasaran-sasaran kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan memberikan jaminan, janji yang pasti kepada kita, saudara. Nah, itu makanya pernikahan kekristenan atau keluarga Kristen satu-satunya harapan di mana manusia yang diciptakan Allah ini bisa kembali kepada, kalau dalam bahasa teman kita, fitrah, kembali ke dalam citra gambarnya Tuhan. Jadi keluar manusia ditempa, dikembalikan ke dalam gambar Allah. Makanya dikatakan kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus. Ini sebuah hierarki. Lepaskan
Allah tidak pernah meninggalkan setiap campur tangan Tuhan dalam sebuah keluarga. Saudara, adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya kalau saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa kita menikah, untuk kita bisa bersama, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca dulu firman Tuhan ini. Ya, anak-anak, kalian perhatikan baik, karena suatu hari nanti kalian akan menjadi orang dewasa. Nah, seharusnya saya bercita-cita, saya berharap pendidikan yang seperti ini harusnya diajarkan oleh ayah dan ibu untuk anak-anaknya di rumah tangga masing-masing. Tapi tidak apalah, suatu hari saya akan mengajarkan ini. Saudara, suatu hari saya rindu kita mengadakan retreat keluarga. Saya lihat kemarin dari Puncak Kompe itu ada sebuah villa di sudut sana. Ya, kalau ada waktu suatu hari nanti kita bikin retreat keluarga, pemulihan. Amin. Ya, dimana suami istri kita kumpul. Ya. Ya, Kejadian pasal 1. Kejadian 1. Ya. Ayat 26. Nah, kita mulai dulu dari sini. Kejadian 1 ayat 26. Baik. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara ayat 27, 2, 3. Maka ya, ketika Allah meng-create kita menjadi serupa segambar dengan Allah. Dari sekolah minggu kita sudah tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dari bahan tanah. Ya, tanah. Ya, sketsa kita itu, dasar kita itu image kita itu Tuhan. Ya, gambar kita itu Tuhan. Itulah yang menghidupkan kita pertama kali. Ya, supaya apa? Supaya manusia memiliki otoritas. Supaya apa? Allah memberikan mandat, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan daya, Allah memberikan potensi, ya, tanpa batas. Nah, ini hebatnya, saudara. Tanpa batas. Saya kemarin melihat cara jerapah mendidik anaknya. Jadi jerapah betina itu kalau melahirkan bukan jongkok, bukan duduk, bukan tidur, berdiri seperti biasa. Kita tahu serendah-rendahnya, ya, jerapah melahirkan anak serendah sependek-pendeknya lagi, 2 meter. Itu udah paling pendek. Tapi umumnya antara 2,5 meter sampai bahkan ada yang 3 meter. Semakin tua, saudara bisa bayangkan, begitu jerapah melahirkan anak bayinya, itu udah jatuh dari ketinggian segini ke bawah. Baru lahir aja udah jatuh. Dan kemarin saya lihat beberapa video, yang jatuh itu selalu punggungnya. Kepalanya, kakinya keluar, punggungnya akhirnya meluncur, buk, punggungnya yang terlepas, bam. Kenapa nggak jongkok dia?
Kenapa enggak tidur dia? Kenapa enggak berbaring? Jahat sekali kah? Ketika Allah menciptakan kita pertama sekali sebagai orang yang segambar dengan Allah, itu target, itu punya tujuan. Amin. Bukan hanya supaya dibilang, oh ganteng, ciptaan Tuhan ini keren, hidungnya mancung, matanya bulat, alisnya kayak semut bersusun, dagunya mantap, cantik dia. Nah yang kedua, dalam tempo 2 jam itu bayi jerapah udah berdiri dengan oleng-oleng begitu. Induknya mulai jalan, anaknya mulai jalan dengan sempoyongan kayak orang mabuk. Set off mereka, jatuh, berdiri lagi, jalan lagi, sepak lagi sama induknya, jatuh, jalan lagi, disepak lagi. Itu gambar, itu ajaran jerapah untuk anaknya. Maka nanti induk yang berikutnya, kalau dia jadi induk, dia akan mendidik anaknya seperti itu. Itu gambar, itu pedoman. Siapapun binatangnya, jerapahnya, dia akan tetap mendidik anaknya seperti itu. Karena itu gambar. Allah mendidik kita, dan bagaimana cara kita mendidik anak kita. Oh, nanti anaknya stres, nanti terkilir, nanti bengkok tulangnya. Ternyata, kenapa bayi jerapah itu lahir induknya tidak harus berbaring? Malah sekali kah? Tentu ada tujuan. Saudara tahu punggung jerapah? Saudara pernah melihat di film-film animal, film binatang, bisa 2 ekor itu singa melompat ke punggungnya jerapah untuk menggigit, menerkam punggung jerapah itu, dan tidak mempan, saudara. Paling sulit singa, harimau untuk menerkam, tidak segampang dia menerkam punggungnya kerbau dan sapi. Tapi kalau jerapah digigitnya, itu makanya pertama kali si bayi jatuh yang terhempas dulu punggungnya. Karena induknya tahu suatu hari nanti anakku, singa-singa yang ada di sekelilingmu akan melompat engkau, akan mencakar punggungmu, dan mereka tidak akan berhasil. Semuanya itu punya tujuan. Kalau Allah menciptakan kita segambar dengan Allah, itu juga punya tujuan. Supaya engkau berkuasa, fight, nggak cengeng, nggak mudah sakit-sakitan, nggak mudah stres. Nah, ini gambar yang kita nggak boleh rusak hanya dengan HP dan modern. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya keluarga, ayah dan ibu, engkau harus tahu firman Tuhan. Saya beruntung lah. Saya di sekolah Alkitab 1 semester kami belajar keluarga Kristen, dan saya cukup suka, sangat suka. Saya punya buku dari seorang yang hebat, bukan karena pengetahuannya hebat, pengalaman keluarganya hebat, Dick Iverson. Makanya kalau hebat itu orang hebat, bapaknya lihat anaknya. Ya, kalau anaknya hebat berarti bapaknya lihat cucunya. Nah, kita kan gagalnya itu disuksesi. Kita tidak bisa mendedikasikan. Makanya ketika Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, di situ Allah ingin mendedikasikan. Ngerti ya bahasanya ya? Apa mau saya bilang ya? Allah mentransferkan dirinya, mendelegasikan dirinya ke dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan gambar. Dekat itu kalau pas tendangannya itu bang, itu singa bisa terbang dilemparnya, disepaknya. Makanya singa itu tidak berani dekat ke jerapah. Disepaknya begini, saudara, itu mental, itu gigi singa bisa lepas.
Nah makanya dia berusaha untuk melompat ke punggungnya. Begitu sampai di punggung, untuk menghindarkan tendangan tadi, punggung tak bisa digigit. Alot, selamatlah. Makanya kalau Tuhan bilang, kamu seperti domba yang kubawa ke tengah-tengah serigala, itu karena kita sudah diberikan kemampuan tameng. Karena apa? Seekor domba akan digembalakan, akan diajar. Amin. Itu makanya domba jangan liar, domba jangan sendiri. Seekor domba, ekor seperti domba yang kutaruh di tengah-tengah serigala. Semua itu mangsa. Di sekeliling jerapah semuanya itu singa, 2, 3 sampai 5 ekor. Tapi kenapa enggak berani, tidak bisa dimangsa? Kalau untuk bahasa domba dikatakan Tuhan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukankah ini ajaran? Bukankah ini pedoman? Bukankah ini patokan? Amin. Bukankah ini adalah sebuah pengertian hidup? Makanya kita jangan malas belajar. Ya, jangan hanya menggali ilmu di buku, tapi kita juga harus selamat ketika diterkam singa. Kita juga harus bisa selamat ketika dikejar singa. Kamu harus punya kaki kuat, seperti jerapah bisa lari. Saudara, dia akan lari sementara lawannya udah kakinya kuat sekali. Jadi ketika Allah menciptakan kita segambar dengan Allah, itu supaya kita memiliki satu kemampuan dari Tuhan. Supaya sedikit-sedikit jangan cengeng, sedikit-sedikit jangan berkata susah, sedikit-sedikit jangan berkata tidak bisa, sedikit-sedikit jangan berkata tidak mampu, tidak ada uang. Halo. Nah itu baru satu contoh. Saudara, jerapah itu ciptaan Tuhan, tidak segambar dengan Tuhan. Dia hanya melahirkan anak supaya anak ini segambar dengan si induk. Itu pun sudah prestasi bagus. Apalagi kita diciptakan Tuhan dan gambarnya Allah. Makanya saudara, Tuhan menciptakan kita dari tanah. Kenapa dari tanah? Tanah ini memiliki kandungan yang paling lengkap. Apa yang ada di tanah? Semua mineral, semua besi, semua kekayaan ada di dalam tanah. Itu gambar. Jadi kalau Allah menciptakan kita dari tanah, itu juga punya maksud. Kalau saudara anak-anak ini diciptakan dari tanah, itu juga punya. Jangan lagi ada orang tua yang bilang anak bodoh. Kalau ada orang tua yang bilang anak bodoh, berarti dia lahir dari gambar yang bodoh. Saudara tahu, Allah menciptakan kita dari tanah. Itulah sebuah gambar bahwa tanah mengandung semua kekayaan. Mau cari emas, cari di mana? Mau cari berbatu permata, mau cari di mana? Kalau mau cari perak, mau cari di mana? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi saya minta dengan serius orang tua jangan bilang anakmu bodoh. Itu kutuk. Kalau kita bilang bodoh berarti kita lah yang paling bodoh. Jadi mau jadi apa kau? Tidak berguna kau. Nah ini bahasa-bahasa yang merusak gambar ini. Mau jadi apa kau? Tidak pakai kau. Tidak berguna kau, bodoh kau. Saudara, ini bahasa-bahasa yang merusak gambar. Ini bahasa-bahasa yang merusak image. Yang tersinggung itu Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan ini baru dasar ya. Tanah itu baru dasar. Semua kekayaan kita muncul itu dari tanah. Bapak-bapak tanam sawit di mana? Bisa nggak tanam sawit di Pulau Samosir?
Saya ingat dulu Marga Sinaga, kepala PLN. Sempat dia jadi manajer di sini. Saya lahir dari keluarga miskin Amang katanya. Kami di Pulau Samosir. Mama itu kalau nanam cabai cari tanah di sela-sela batu. Karena di Samosir kan dia kaldera ya, batunya gitu. Jadi kalau mau nanam itu mau dikais-kais tanahnya gitu. Oh, dia ada tanah di pojok sini antara batu ini dengan batu itu ada tanah. Itu cerita dia. Nah, saya nggak tinggal sana ibu. Si Toma yang di sana pasti tahu. Tapi kok berhasil? Kayak kita kan mau campur ke sini nggak ada jumpa batu. Batu itu di sini. Mau? Tidak subur. Tidak bagus. Banyak lalangnya. Mau nanam, banyak sapi orang di sini. Mau nanam besok, jauh. Batunya di sini. Nah kalau di Samosir lihat tuh, dia mesti cari di mana yang ada tanah dapat dan saya senang dia tanam pas itu cabai batang. Tanah itu mengandung kekayaan. Selagi saudara dibuat dari tanah, kita menyimpan kekayaan. Bukan harta orang tua kekayaan. Makanya Tuhan memberkati Abraham, bukan tanahnya Abraham, bukan ladangnya Abraham, bukan, tapi yang diberkati Tuhan Abrahamnya, karena Abrahamnya itu terbuat dari tanah. Yang diberkati Tuhan itu saudara. Dia yang diberkati Tuhan tubuhnya. Berkat Tuhan itu ada di sini. Bukan seberapa banyak warisan orang tua kita, dan bukan seberapa banyak kekayaan orang tua kita. Berkat itu yang disebut dengan Tuhan memberkati kita karena tanah yang dijadikan Tuhan membentuk kita itu tanah yang mengandung semua kekayaan Allah. Katakan amin. Amin. Kalau yang tidak terbuat dari tanah, ya rugilah. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang terbuat dari plastik. Kalau ada yang dari plastik berarti boneka dia, Barbie. Pusing pala Barbie kalau dengar khotbah gini. Kalau dari kayu, Pinocchio lah dia. Setiap kali bohong panjang hidungnya. Tapi di sini nggak ada yang dari kayu. Amin. Dicek, bisa cek fisik. Cek fisik dulu. Dari tanah kan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi ada kekayaan dalam diri kita. Ada potensi. Murah memang, tapi jangan saudara pikir murahan. Gratis, tapi bukan berarti tidak punya nilai mahal. Saudara, gurita itu bertelur. Ya, saking beratnya perjuangan sampai anak-anaknya besar, sampai anak-anaknya dilepas, itu ada 53 bulan. Wow, itu cerita yang saya lihat kemarin di YouTube. Dan kebanyakan 90% gurita setelah punya anak, menelurkan anak, membesarkan anak, kebanyakan mati dia. Pilot yang hebat. Ini sebuah gambar. Binatang itu tidak pernah lari dari gambarnya Tuhan. Kalau gitu tidak usah punya anak lah. Banyak orang sekarang kalau lihat di video juga. Ya, rata-rata nggak mau komitmen, laki-laki tidak mau menikah, takut direpotkan, takut dikasih tanggung jawab, takut dikasih beban, takut. Sorry, maaf, maunya seksnya aja. Komitmen, harus setia, harus saling ngasih, harus saling menolong, harus saling berkorban. Itu nggak mau lagi. Dan kita sudah di luar dari gambar Allah. Halo? Nah, apalagi laki-laki menikah dengan laki-laki, sudah di luar dari gambarnya Allah. Tapi lihat semua binatang yang sampai hari ini
membesarkan anak, membangun keluarganya, tetap nggak pernah meleset. Agak kampungan, ya, tapi itulah gambar yang nggak bisa diotak-atik. Amin. Nggak bisa dirubah sekalipun engkau pintar setinggi langit. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya lihat di video itu, jadi wanita-wanita di sana kalau mau serius menikah dia cari. Makanya jangan bangga kalau ada orang gadis bule cari wanita laki-laki Indonesia walaupun tidak kerja, walaupun tidak apa. Karena ada beberapa wanita yang ingin hidupnya komit, dia ingin punya keluarga, punya anak, dia ingin melahirkan, dia ingin membesarkan anak. Masih ada wanita yang begitu, tapi laki-laki pada umumnya nggak mau. Seringkali kita lihat di Indonesia kan ada kemarin di mana di Padang kawin dengan anak Rusia gitu. Ada YouTuber yang kawin dengan orang, wah, bagi kita, karena orang-orang itu mulai mencari laki-laki yang komitmen. Saudara, kita itu diciptakan dengan janji. Jangan lupa, laki-laki itu diciptakan Tuhan dengan janji, dengan komitmen, dengan tanggung jawab. Amin. Laki-laki itu yang dipegang janjinya, ucapannya, wibawanya ada di situ. Ya, saya memang belum berpengalaman. Usia rumah tangga saya baru 14 tahun. Saya tidak bapak yang sempurna, tapi ada satu ciri khas saya. Saya mau share kepada saudara. Mungkin bapak-bapak lain punya kelebihan-kelebihan dalam rumah tangganya. Saya waktu saya punya anak, saya berjanji. Saya berjanji sama Tuhan supaya kata-kata saya ini bisa dipegang sama anak-anak saya. Saya tidak akan mengingkari, tidak akan melupakan janji saya sama anak-anak. Setiap saya janji, saya akan tepati. Itu salah satu. Mungkin kelebihan bapak-bapak yang lain lebih banyak. Sehingga anak-anak saya kalau saya suruh pasti mau. Nggak perlu saya paksa. Karena dia tahu bapaknya nggak pernah melupakan janjinya sama anaknya. Saya nggak lupa sama janji. Kalaupun saya lupa diingatkan, papa kan kemarin janji. Oh iya, maaf papa lupa. Saya tepat. Saudara, laki-laki itu yang dipegang janji. Saya ingin melahirkan. Jadi kalau anak-anak itu sudah tahu bahwa bapaknya, omongan bapaknya bisa dipegang, omongan ayahnya bisa dipercaya. Kenapa? Karena Tuhan menurunkan ayah itu memberi otoritas lewat perkataan tadi. Makanya lahirlah generasi yang cuek dengan nasihat. Karena tadi apa? Kita tidak ada perkataan yang mau dipegang. Sampai Tuhan berfirman pun orang tidak percaya. Sampai Tuhan berfirman pun orang tidak percaya. Makanya di hadapan jemaat saya akan buktikan, supaya saya jangan jadi pendeta pembohong. Saya bisa berbohong di depan saudara. Nah, anak-anak saya kan udah mulai besar. Ini Fanya udah mulai ngerti bapaknya bohong di mimbar. Ucapannya benar enggak? Nanti boleh saudara tanya, apakah anak-anak saya juga antusias dengan khotbah saya? Ada pendeta yang khotbah, begitu dia khotbah berapi-api di depan, datang saja dari belakang, pret gitu. Ingat gak khotbahnya Ibu Pendeta Debbie Basir? Saya tahu kesaksian itu dari dia. Si pendeta khotbah di depan istrinya dekat Pak Lek sana, tapi Pak Lek bukan istri saya. Terus dia bilang gini, bayangin pendeta lagi berapi-api semangat begitu, dalam nama Yesus terkutuklah. Saya tidak sempurna. Akhirnya banyak orang tidak percaya sama Tuhan. Anak-anak, alah bapaknya ngomong aja. Alah hanya bapaknya pintar ngomong. Saudara, sehingga Tuhan menitipkan sama seorang ayah itu perkataan. Orang tua itu wakilnya Tuhan.
Kalau anak-anak, kalau kalian mau melihat Tuhan, Pak, aku mau melihat Tuhan, bilang sama Bapak. Tuhan itu nggak kelihatan kan Pak? Enggak, karena dia roh. Kalau kau mau lihat Tuhan, nak, nih, lihat Papa ya. Wah, itu Bapak yang bertanggung jawab. Berani bilang itu sama anaknya? Sini kau anakku. Mau lihat Tuhan? Mau apa? Lihat sini. Langsung dipeluknya. Saudara, Tuhan itu menyuruh anak. Yesus mengajarkan, kalau kau berdoa, panggil dia Bapa. Tuhan mendedikasikan dirinya kepada Ayah. Kalau kau berdoa, kalau kau mau bicara, panggil Tuhan itu Bapa. Bapa itu kan gambar. Kalau kita suruh anak manggil Tuhan Bapa, yang digambarnya apa? Ya Bapaknya lah. Jangan pula bapak tetangga. Baiknya abang guru yang di sebelah rumah kita, dia Pak, sering aku dibawanya jalan-jalan, Pak. Bapak nggak pernah. Ya Allah. Ya lah, bapak muslim. Tapi iya, Tuhan Yesus mengajar kita. Kalau kau berdoa, panggil Tuhan itu Bapa. Nah, jadi kalau kita gunakan kata Bapak, kata Ayah, gambar Bapaknya. Itulah baiknya Tuhan itu. Dia meletakkan kepribadiannya di dalam panggilan seorang Bapa, dengan harapan ketika anak ini memanggil Bapak, maka dia akan melihat Allah. Ada amin lah. Itu yang menjadi laki-laki. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan asal menikah. Udah cukup gajiku mak, udah cukup umurku, cari dulu mah dia buru di hutan. Takau, tak julu, tak soik, uta balian, uta barat, uta gur-gur, uta ginjang. Sudah buru di hutan buat toh. Ya gitu. Nah karena itu, nah makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, rumah tangga itu sebuah kekayaan surgawi. Ya, jadi saya pengen lah satu hari nanti kita bikin retreat keluarga. Iya. Kalau ada pembicara satu lagi yang berbobot yang saya suka, ada Jeffrey Rahman, itu bagus. Kalau mau cari yang lebih lama lagi, yang sudah pernikahannya mencapai 58 tahun masih hidup suami istri, nanti ya kita bisa undang. Tapi ya Yusuf Roni sampai sekarang kalau nggak salah saya tahun 58 hidup pernikahan masih bersama. Jadi kalau ada perempuan dan laki-laki berjalan, terus yang ngomong laki-laki terus, saya pastikan itu masih pacaran. Ya, kalau lagi jalan, lagi duduk di taman kota, yang ngomong cowok terus. Oh, banyak ngomongnya. Itu adalah semua rayuan buah kelapa itu. Ya, tapi kalau saudara lihat laki-laki dan perempuan duduk di dekat STK situ, atau di taman kota yang ngomong perempuan terus, nah itu udah menikah itu. Itu beda. Betul nggak? Saya mau tunjuk, yang lagi pacaran siapa sih? Udah mau muka kawan itu. Dia yang banyak ngomong siapa? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita suami istri siapa yang betah ngomong 5 menit aman, 10 menit aman, 15 menit lampu mulai kuning. Tapi di sini semua baik-baik saja.
Amin. Nah saudara, atau ada yang tidak pernah ngomong sama sekali. Pertama mamanya nonton TV. Begitu datang bapaknya bawa kopi, bawa goreng, duduk dekat istrinya, langsung dia pindah. Aku ke dapur dulu, lagi masak. Nonton sendiri. Aku nonton dekat dia aja. Ya kemarin saya ke Pekanbaru. Saya gandeng lah istriku. Iya kan, datanglah saya cie-cie. Papa gandeng mamamu di mall supaya mamamu jangan mampir kemana-mana. Lama aku nunggunya. Itu bapak-bapak. Jadi kalau istri ke mall jangan bapak tunggu di kopi ya. Nanti dia tambah itu 3 jam 4 jam. Istri kan minta digandeng, ya gandeng dia selama di mall. Enak. Itu bagus. Jika perlu masukkan ke troli. Supaya tidak kemana-mana, supaya aman setelah pulang. Karena kebanyakan harus belajar ribut. Kok lama? Kopi aku udah habis. Nah, itu hanya sedikit intermezzo saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu tanah, ada potensi di situ. Dan kalau hidup kita tetap gambarnya Tuhan, cara didikannya Tuhan, sekalipun agak kampungan. Kenapa orang Korea, kenapa orang Jepang, kenapa yang di sekitar kita masih memegang adatnya gitu ya, agak kampungan memang. Di Jepang itu saudara, anak-anak kita kan kalau anak-anak kita disuruh pakai adat, apa ini? Paling nanti dia pakai adat setelah dewasa, setelah ngerti pesta baru mau. Nah coba kayak si Grace dikasih kan bingung dia. Nggak bagus ini. Nah tapi kenapa pedoman itu, gambar itu hilang? Kita kan bilang begini, iyalah zaman anak-anak sekarang pintar-pintar. Tapi saudara tahu, kita kehilangan gambar, kita kehilangan patokan, kita kehilangan pedoman. Gambarmu itu Tuhan, dan semua diajar Tuhan di sini. Makanya kalau sama yang mau menikah selalu bilang, kau udah baca Alkitab belum sebelum menikah? Belum. Baca dulu. Nah, kelamaan situ ya. Saudara, setelah Allah menciptakan, maka ayat 31, putar ayat 31. Ayat 31 sama-sama. 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Siapa yang sungguh amat baik itu? Manusia tadi kan. Semua ciptaan Tuhan selain manusia, Tuhan hanya bilang baik. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, menciptakan manusia, dia bilang sungguh amat baik, dengan predikat cum laude. Nggak ada yang lebih tinggi, termasuk malaikat. Jangan saudara bilang malaikat makhluk tertinggi. Ya, orang Kristen ngerti ya. Malaikat berdosa Tuhan buang, enggak Tuhan tebus, enggak Tuhan cari, enggak Tuhan ampuni. Itu tandanya dia masih di bawah kita. Tapi manusia yang serupa, yang segambar dengan Allah, ketika berdosa, dicari sama Tuhan, ditebus Tuhan, maka Tuhan mati untuk kita. Hebat lah itu. Jadi jangan bilang malaikat lebih hebat. Nggak ngerti kita itu firman Tuhan. Malaikat berdosa dicampakkan Tuhan, tidak pakai kau buang. Malaikat mohon Tuhan, ampuni aku, enggak. Tapi begitu ular berdosa,
Tuhan turun dari sorga, dia mati untuk saya. Hebat gak saya itu? Berharga gak saya? Mana lebih berharga ulun daripada malaikat? Bisa kita butuh, malaikat, Tuhan mati untuk aku, sama kau? Dosa kau dicampakkan ya? Sama aku berdosa Tuhan cari. Amin? Iya. Makanya anak-anak kalau dicari mama bapaknya itu karena saya, atau dicari karena bawa sepeda motor ya, atau dia dicari karena dibawa sendal bapaknya. Ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Tapi ada satu titik, ada satu kesempatan ketika Allah melihat nggak baik. Nah, kita lihat Kejadian 2. Tadi kan sudah baik. Nah, di sini Allah berkata, tidak baik. Kejadian 2 ayat 18. Laki-laki baca dengan saya. Laki-laki ya. Ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolongnya yang bersama dengan dia. Tuhan bilang tadi apa? Tidak. Di mana letak nggak baik? Tuhan berkata, padahal tadi Tuhan bilang, oh manusia ini sungguh amat baik. Ya, saudara, ini dalam konteks apa? Keluarga. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kau perlu keluarga, perlu penolong, perlu hidup dalam satu kebersamaan, dalam satu ikatan nikah. Karena Allah punya tujuan. Manusia bukan hanya pintar cari uang, pintar berkuasa, pintar bikin ini, pintar kerjakan ini. Banyak orang berhasil dalam pekerjaan, tapi rumah tangga kacau balau, berantakan, babak belur. Orang bisa cari uang sebanyak-banyaknya, kau hebat, jago cari uang, tapi rumah tanggamu kacau. Saudara, apa ukurannya? Saudara, saya punya 3 anak. Kalaupun saya berhasil mungkin punya jemaat sampai 1000-an, berhasil sukses, tapi anak saya nggak beres. Orang akan bilang saya gagal. Betul nggak? Pak pendeta itu bagus, pelayanan bagus, gereja bagus, tapi saya pernah melayani 2 anak pendeta sekaligus masuk penjara. Saya nggak bisa bayangin betapa hancurnya bapaknya. 2 kakak, dia punya anak 3, 2 di penjara, 1 di rumah, yang 1 itu pun perempuan. Nah, baru di sinilah mereka ngaku dia anak pendeta. Baru di sini di lapas inilah mereka mau kebaktian. Saya kenal bapaknya, kenal banget. Orang bapaknya di Pekanbaru, tahu persis. Saya bilang, mobil bapaknya saya tahu, Pajero keluaran terbaru, gerainya besar, pakai AC, uang banyak. Terus mau bilang apa coba? Nah, makanya tidak baik. Banyak orang ngejar pangkat kan? Mau setinggi apa? Maaf, Bang, mau setinggi apa pangkat mau cari? Jenderal, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Mau bintang di langit. Tapi tetap saudara, rumah tangga itu gambarnya. Amin. Amin. Ya. Rumah tangga itulah
kebanggaannya. Rumah tangga itulah kebahagiaan. Makanya saya bersyukur saya pendeta. Saya banyak punya waktu dengan anak saya. Iya. Saya tuh paling enak, paling senang saya itu gini. Saya tidur. Itu bodyguard saya yang dua itu, bukan Joshua ya. Nah, itu tidur. Kalau saya tidur satu dibuka tangan saya, plak, bobok sini. Datang satu lagi, dibuka tangan saya, plak. Terus si Enos bilang, Pak, garuk. Pakai apa aku mau garuk kau? Orang tangan aku satu di sini. Ya udahlah, kalau gitu Enos tidur di perut Papa. Oh, dia tidur di perut saya, wah enak sih. Saudara, dia cari bapaknya. Saya mau jadi bapak. Nah saudara, tidak baik. Nah gini. Nanti kelamaan di situ. Saya mau masuk ke poin ini juga buat anak-anak kita. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi laki-laki itu tetap akan kekurangan tulang rusuknya. Walaupun sekarang secara biologis kadang-kadang ada kelainan punya 2 kelamin. Walaupun punya 2 kelamin, lihat kalau tulang rusuknya hilang berarti dia cowok. Kayak Aprilio Manganang sekarang udah punya istri. Nah ternyata cowok kan. Dulu Aprilia, sekarang Aprilio. Ya, punya kelainan dalam alat kelamin. Tapi lihat ada tulang rusuknya, kurang nggak? Kurang, kau cowok kau. Nah gitu aja. Jadi jangan terlalu ribet kita dengan masalah medisnya. Nah saudara, ya jadi untuk itulah ada penolong. Dan penolong ini Tuhan ambil tidak dari tanah, dia diambil dari tulang. Dia kuat. Amin. Nah gini, ya jam berapa nih? Takutnya tanggung. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjut nggak? Ya. Karena ini juga edukasi buat anak-anak kita. Disinilah hadirnya cinta itu. Makanya dari sini dimulai rumah tangga itu. Ada 4 anak rumah tangga jenjang. Nah, di dalam kekristenan untuk bisa seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diambil dari tulang rusuknya ini menjadi satu pernikahan yang tidak akan dipisahkan oleh apapun. Karena itu gambarnya, itu pedomannya. Amin. Sekalipun banyak kasusnya, tidak punya anak lah, beginilah, cacat apa segala macam, itu kasus. Tapi gambarnya, pedomannya adalah tidak bisa bercerai kecuali oleh kematian. Amin. Nah, tidak ada yang amin. Amin bapak-bapak. Jangan berharap lagi ya. Satu aja cukup. Ya. Nah, dimulai dari mana rumah tangga? Jenjang pertama ada 4 cinta kasih yang orang Kristen kenal. Ini bukan ilmu, tapi ini teologinya Kristen itu. Selalu kita kenal ada agape. Yang kedua ada apa? Philea. Yang ketiga ada storge. Yang keempat ada eros. Kasih yang paling tinggi tingkatannya agape. Itu kasih Allah. Allah kasih, Allah sebagai sumber kasih. Tapi saya mau kasih yang terendah itu eros. Apa? Itulah kesengsem. Ketika si Rio lihat seorang cewek bergetar-getar jantungnya,
Ya, siapa tahu itu bukan karena cinta, mungkin karena belum makan. Bisa jadi. Jadi anak-anak kalau kalian jatuh cinta berdebar-debar, ya langsung artikan cinta. Belum makan paginya kau. Bergetar-getar perut katanya kan, dibilangnya cinta. Nah, makan dulu lah. Ya. Nah, kebanyakan orang masih dikasih eros sudah gagal. Udah berapa kali kalian putus? Ternyata dia nggak setia. Ternyata dia pembohong. Ternyata dia keras kepala. Ternyata dia nggak pengertian. Ternyata dia lain di belakang. Putuslah kami. Nah, semua yang ternyata tadi sedang mengajar kita untuk masuk kepada kasih yang berikutnya. Setiap kasih itu naik tingkatan, kita akan mengalami namanya ujian. Nah, itu yang gak bisa dilewati. Putus, mulai lagi, ketemu lagi, cari lagi. Begitu lihat jantungnya, wah ini juga. Terus katakanlah, sayangnya aku sama kau, sayangnya kau sama aku. Iya, ayo kita jalan. Besok ketemu lagi, rupanya dia tidak sepenuh hati mencintaiku. Ada pacarnya, ada lagi. Nah saudara, makanya disebut rumah tangga. Jadi rumah tangga itu dia harus mencapai pada kasih yang tertinggi, agape. Nah sekarang udah berapa tahun kita berumah tangga itu nggak ukuran berapa lama. Tadi eros itu seperti cinta seorang yang cinta monyet. Lihat tuh, ini tipe gua banget gitu kan. Saya nggak tahu Herlin tipenya yang kayak mana gitu. Ada nggak di sini? Ya, begitu ketemu dengan tipenya langsung biji mata itu mau keluar. Masuk lagi. Nah itu masih eros, itu cinta paling rendah. Jangan pula itu diagungkan cinta paling tinggi. Kalian jangan memuja-muja cinta yang ukurannya rendah. Ya kalau plastik ya plastik, kalau sampah ya sampah. Ya kan? Tapi ingat, eros ini akan berkembang ke apa? Storge. Pernah gak saudara melihat kawan jadi sahabat, sahabat jadi saudara? Nah, jadi jangan eros saja, cintanya nafsu terus saja gitu. Nah itu salah itu. Jadi teman, jadi sahabat, ngerti. Makanya kalau pacaran itu jangan kemana kita ya, ke tempat mana ya? Enggak, ngomong, cerita, tukar pikiran, tukar pendapat. Kamu suka makan ini, sini, gitu. Itu akhirnya cintanya jadi sahabat karena terjadi pertukaran, perpindahan pikiran. Naik kan? Jangan baru pacaran 3 bulan udah minta kawin. Udah salah langkah udah kawin lagi. Wah kacau lagi. Belum lagi cintanya masuk kepada storge tadi. Nah, jadi ketika cinta dari storge itu masuk ke kasih yang namanya philia, nah situ baru menikah. Jadi kalau belum sampai kepada philia kasihnya, jangan nikah dulu. Philia itulah kasih yang ada hormatnya. Philia itulah kasih yang ada kekudusannya. Philia itulah kasih yang akan saling menjaga. Kasih yang akan saling. Makanya kalau orang pacaran jatuh cinta itu yang eros. Tapi kalau orang menikah membangun dia, yang lemah dikuatkannya, bukan yang lemah mampus kok. Nah, kalau itu masih ada di pernikahan berarti turun lagi lah itu. Ya kan? Bu, datang ke rumah sakit, kenapa? Suami ibu sakit perut. Biar aja lah mati itu. Itu turun lagi. Salah makan dia. Makan apa dia ibu? Makan aku yang ngasih itu Pak Dokter. Biar aja.
tapi nggak ada di sini. Jadi ketika anak-anak kita, nah makanya anak-anak kalau kalian pacaran jangan sembunyi-sembunyi dari orang tua. Cerita, Pak, Ma aku suka ini loh. Gitu. Ya, jangan pula besok pulang dari sini si Grace ngomong sama bapaknya, ya itu harus dibanting lah. Maksud saya yang udah umur gitu kan. Pak Pendeta bilang tadi, Ma aku boleh cerita sama Mak, boleh, ada di kelas aku. Itu sih ya. Tidak berlaku untuk anak-anak di bawah 17 tahun. Nah, sampai pada kasih itu filia, baru menikah. Dan rata-rata kita nggak sampai dikasih itu, udah digas juga. Berantakanlah, berjuanglah dalam pernikahan. Ya, morat-marit lah. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Ya, orang Batak itu terkenal komitmen lah. Amin. Sekalipun babak belur berantakan lah, benjol sana benjol sini, terbang piringnya, iya kan, ganti lagi. Ya kayak saya lah, saya kan kalau emosi kan saya tinju itu magicom kami udah 3 habis begitu. Wah, enak pula tinju yang sumpah kan, nampak kayaknya yang sumpah kan sudah kira, nyesal juga. Jangan ditiru. Nah saudara, nah semua ini kan sebuah proses. Nah bagaimana kalau kita tidak punya pemahaman, tidak punya gambar, tidak punya patokan, tidak punya pedoman, kan rusak. Makanya saya bilang, saya juga adalah laki-laki yang sempurna, tapi ada gambar yang saya tahu, ada pedoman yang saya tahu. Ya memang kita ada temperamen. Saya termasuk orang yang temperamen. Saya pikir dulu sebelum menikah saya laki-laki yang lembut. Ternyata yang paling bilang aku keras ya istriku. Ya, saya mau berantem dengan siapa? Orang 38 tahun melajang kok mau ribut sama siapa? Sama istri orang. Rupanya setelah menikah masuklah kekasih filia tadi. Bagaimana kasih ini nanti bisa menjadi sebuah kasih yang saling menutupi, yang saling membangun, yang saling melengkapi. Ya kan? Dulu waktu pacaran manggil nama pacarnya yang, makanya ada yang lebih parah lagi, baru pacaran manggil mama papa. Ma, di mana? Nah kayak dulu di jemaat kita. Ingat gak? Ma udah mandi. Datang sama si Yuda tuh, masuk HP ke SMS-nya. Nah, malah si Yuda ini nyuruh aku mandi. Yuk, kok masuk mama mandi? Salah kira. Dia maksudnya nyuruh pacarnya, Ma sudah mandi. Masuk ke HP mamanya, karena ada 2 mama di situ. Makanya pacaran jangan panggil mama papa belum umur. Anak-anak kita ini kelewatan. Iya, bilang sama anak kita, kalau kau punya pacar jangan panggil mama, satunya mamamu. Iya, jangan disamakan. Nanti udah menikah masih panggil itu lagi. Gimana kau? Pulang kau cepat. Gelap. Nah saudara, nah makanya rumah tangga itu tangganya ada 4. Ada kasih yang harus berjenjang terus sampai yang tertinggi, kasih Bapa, kasih Allah. Amin. Nah itulah yang dibilang Tuhan dipersatukan, tidak boleh diceraikan. Kalau diceraikan rusak lagi, kau kembali lagi dari bawah. Memang semua ini setiap fase harus ada tantangannya. Nah sekarang saudara sudah masuk di kasih yang mana nih rumah tangga kita? Ya kan? Lama-lama kan kita diproses di situ. Sampai kasih yang tertinggi agape, seperti kasih Allah kepada manusia. Ya kan? Sampai kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau menyakiti dirimu, berarti engkau menyakiti pasanganmu. Nah itu dia. Sampai di situ. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita perlu penolong. Ya, supaya bahagia. Ya, sampai disinilah. Nah, minggu depan saya lanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Penolong yang selalu setia di mana itu? Di memenuhi kebutuhanku itu kita ganti memenuhi kehidupanku. Penolong yang selalu setia memenuhi kehidupan, memenuhi kehidupanku. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu memenuhi kehidupanku, memenuhi kehidupanku. Dia tak pernah mengecewakan. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sahabat, tetap percaya. Semuanya penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi kehidupan, memenuhi kehidupanku. Dia pernah yang mengecewakan. Yesusku, Allahku, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi, semuanya katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Sekali lagi segala agar suara kita bagi Tuhan dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya. Pulihkan rumah tangga kami Tuhan.
Pulihkan laki-laki, pulihkan bapak-bapak, pulihkan kaum pria menjadi laki-lakinya Tuhan, menjadi man of God. Haleluya, yang punya firman. Yesus, pulihkanlah rumah tangga kami. Biarlah bapak-bapak memiliki kasih, dia memiliki firman. Haleluya, haleluya. Biarlah ibu-ibu jadi penolong dengan kesetiaannya, dengan kekuatannya. Tuhan Yesus, pulihkan rumah tangga kami, supaya lahirlah anak-anak yang menjadi segambar dengan Tuhan. Buatkan kami itu lewat proses. Kalau jerapah saja punya pedoman untuk membesarkan anaknya, apalagi kami yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Supaya kami juga punya pedoman membesarkan anak kami, supaya dia tidak mudah diterkam oleh narkoba, diterkam oleh pergaulan bebas, diterkam oleh dosa-dosa dunia. Karena kami orang tua tidak mengajarkannya dengan pedoman yang dari Tuhan. Oh Tuhan, kenapa burung Raja Wali bisa berhasil mendidik anaknya terbang seperti induknya? Karena Raja Wali tidak kehilangan pedoman, tidak kehilangan nalurinya. Anaknya pasti bisa terbang seperti induknya. Saudara, kenapa kita manusia yang cerdas, pintar, berpendidikan tidak bisa kita mendidik anak kita terbang seperti Raja Wali bisa mendidik anaknya terbang? Kita gagal mengambil pedoman dari Tuhan. Bahkan banyak orang tua yang kenal Tuhannya. Hari ini saya mau mengajak kita bertobat. Kembalilah kepada gambar Allah. Sudah Tuhan siapkan semuanya. Anak jerapah akan bisa menendang singa. Semua anak jerapah punggungnya akan seperti punggung bapaknya, kebal dan tidak mudah dicakar oleh singa. Semua anak jerapah akan punya kaki sekuat kaki ayahnya, yang bisa menendang musuhnya terpental. Karena itulah gambarnya. Bapak-bapak, saya mau tegur bapak-bapak hari ini. Sudahkah kau membuat gambar itu sama anak-anakmu, supaya dia jangan jatuh diterkam narkoba, dia gak jatuh diterkam pergaulan bebasnya? Apa yang sudah kau ajarkan sama dia? Pedoman apa yang sudah kau turunkan? Tidak ada anak Raja Wali yang tidak bisa terbang. Anak Raja Wali akan menjadi burung Raja Wali. Tidak ada yang tidak jadi raja, karena mereka dididik dengan didikan gambar yang benar. Pulihkan rumah tangga kami Tuhan, karena kami manusia yang diciptakan dengan berkat yang melimpah. Engkau buat kami dari tanah, karena tanah itulah gambar yang mengandung semua kekayaan. Kamilah yang diberkati. Ampuni dosa kami, pulihkan gambar itu di rumah tangga kami. Suami istri dipulihkan, kembali kepada citra Allah. Sekalipun kami punya pengetahuan yang tinggi, tapi kami mau bersujud di kaki Tuhan. Pulihkan rumah tangga kami. Tidak hanya mengejar nilai-nilai dunia ini, tidak hanya mengejar keuangan, pangkat, tapi rumah tangga menjadi tersia-siakan. Rumah tangga itulah kebahagiaan kami, tempat yang Allah ciptakan kami untuk kami menikmati hidup, menikmati sukacita kebahagiaan kami sampai tua, sampai dipisahkan, sampai putih rambut. Kami boleh bahagia dengan rumah tangga kami. Kami boleh bangga dengan cinta kasih di rumah tangga kami.
Kami boleh bersyukur dengan anak-anak, dengan suami istri yang Tuhan pakai untuk saling memperlengkapi, saling mengasihi. Pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah. Hamba rindu Tuhan satu hari nanti ada retreat keluarga. Hamba rindu Tuhan supaya ini menjadi wadah Allah memberkati setiap keluarga. Banyak hal yang kami tidak tahu, atau banyak hal yang kami lupa, bahwa Allah sungguh menganugerahkan sebuah keluarga yang penuh dengan kesempurnaan Tuhan. Di dalam nama Yesus juga hamba berdoa bagi anak-anak di usia pemuda yang siap untuk menikah. Tuhan, hamba juga mau supaya mereka memiliki kedewasaan, tidak hanya uang, pekerjaan, tapi kebijaksanaan, kebenaran firman Allah biarlah mereka cari untuk memperlengkapi hidupnya, agar rumah tangga yang mereka masuki menjadi tempat yang paling membanggakan hidupnya lebih daripada apapun. Tuhan Yesus, terima kasih. Rencana kami nanti akan membuat ibadah khusus kaum pria di 15 Oktober tahun bulan depan. Apa berdoa supaya ini menjadi tempat pemulihan bagi bapak-bapak. Berkati pembicara yang datang dari Jakarta. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa dipulihkan dan kami boleh menikmati rumah tangga kami, penolong kami menjadi indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.